Selamat siang semuanya. Ya. Siang. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait COVID-19 yang belakangan ini terjadi. Narasumber kita pada pertemuan kali ini adalah Mbak Selin Andriani, AMD-Kep, dan Mbak Rosaulia Handayani, AMD-Kep. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Mbak Rosaulina Handayani untuk memaparkan materi yang akan kita bahas. Silakan Mbak Rosa. Baik teman-teman, di siang hari ini saya akan memaparkan tentang COVID-19. Sudah terlihat ya gambarnya di layar monitor? Baik, langsung aja saya mulai. Apa sih virus corona itu atau COVID-19 itu? Jadi virus corona itu adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Sedangkan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus itu disebut COVID-19 atau COVID-19. Virus corona itu bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa aja, tanpa mengenal usia, gender, status sosial, bahkan status ekonomi juga dia nggak bakalan peduli. Dia bisa menyerang lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, bahkan ibu menyusui. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular sangat cepat, menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, negara kita tercinta ini. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Bahkan beberapa negara, bahkan mungkin seluruh negara di dunia ini melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona masuk dan menyebar luas ke negara mereka. Sedangkan di Indonesia menetapkan kebijakan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus corona ini. Untuk tingkat kematiannya yang disebabkan oleh COVID-19 ini sekitar 2,6%. Selanjutnya, kita perlu tahu nih, gejala-gejala apa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai virus corona. Ada 3 gejala umum. Yang pertama demam. Demamnya ini di atas suhu 38 derajat Celcius. Kemudian batuk kering dan sesak nafas. Ada sih gejala-gejala lain, tapi jarang sekali ditemukan pada pasien COVID-19. Yang pertama ada diare, sakit kepala, radang konjungtiva, kemudian hilangnya kemampuan ngecap, hilangnya kemampuan mencium bau, kemudian ruam di kulit. Untuk memastikan gejala ini ada di diri kita, kita perlu melakukan yang namanya rapid test atau enggak PCR. Selanjutnya, bagaimana sih COVID-19 ini menyebar? COVID-19 ini menyebar melalui kontak, terutama kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19 melalui air liur, batuk, bersin, dan lain sebagainya. Penting bagi kita untuk mempraktikkan kebiasaan kebersihan pernafasan, di mana kita menutup hidung dan mulut ketika kita bersin menggunakan tisu dan sapu tangan. Kalau nggak ada tisu atau sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Itu jangan lupa segera buang tisu atau sapu tangan yang kita gunakan ke tempat sampah. Jangan lupa yang terakhir adalah cuci tangan dengan air mengalir dan atau enggak pakai alkohol. Saya rasa cukup sekian ya pemaparan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Rosa. Ya, selamat siang teman-teman. Di sini saya melanjutkan pemaparan dari Mbak Rosaulia. Yang
pertama itu boleh di slide kan yang manajemen klinis. Ya. Ya, di sini ada beberapa manajemen klinis atau tata laksana penanganan COVID-19. Yang pertama itu pasien tanpa gejala. Jadi pasien yang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit. Hanya diberlakukan isolasi selama 10 hari sejak terkonfirmasi positif COVID-19. Isolasi ini bisa dilakukan di rumah maupun di fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Yang kedua, pasien yang terkonfirmasi dengan sakit ringan. Sebenarnya prinsipnya sama, prinsip tata laksananya sama dengan pasien yang terkonfirmasi tanpa gejala, yaitu pasien dilakukan isolasi selama 10 hari sejak gejala muncul, ditambah 3 hari bebas gejala, demam, dan gangguan pernapasan. Lalu yang ketiga, pasien terkonfirmasi sedang. Untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang ini, umumnya dilakukan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tata laksananya yaitu dengan dilakukan pemberian obat atau terapi dan pemantauan sampai gejala hilang serta memenuhi syarat untuk dapat dipulangkan. Lalu untuk pasien yang pasien dengan sakit berat dan kondisi tertentu ini seperti pasien yang lansia atau usia lanjut, kemudian ibu hamil, anak, bayi, balita ini harus melakukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Selanjutnya slide. Untuk pencegahan dan pengendalian penularan COVID-19, yang pertama kita bisa lakukan dengan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 sampai 60 detik dan menggunakan antiseptik yang berbahan dasar alkohol selama 20 sampai 30 detik. Kemudian menggunakan masker ketika berpergian atau berinteraksi dengan orang lain. Lalu menjaga jarak minimal 1 meter. 4. Segera mandi atau berganti pakaian setelah berpergian sebelum kontak dengan anggota keluarga. Yang kelima, mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini bisa pemerintah sudah mencanangkan program vaksinasi 1 dan 2 dan juga vaksinasi booster atau yang ketiga. Nah, sekarang pemerintah lagi mengupayakan untuk melaksanakan vaksin booster kedua. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Baik, teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya mau bertanya, bisakah manusia terinfeksi COVID-19 melalui hewan? Ya, baik. Saya jawab. Untuk virus COVID-19 ini memang disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga corona yang umumnya ditemukan pada hewan. Namun sampai saat ini sumber hewan penularannya belum diketahui, sehingga para ahli masih terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularnya. Seperti itu. Terima kasih, Mbak. Ya. Lanjut, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Mbak. Saya mau bertanya, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Sampai saat ini masih belum diketahui pasti berapa lama COVID-19 bisa bertahan di atas permukaan suatu benda. Studi awalnya itu menyebutkan kalau COVID-19 ini bisa bertahan beberapa jam, tapi tergantung jenis permukaan, suhu maupun kelembapan lingkungannya. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Iya.
Ya, lanjut. Ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya, apakah antibiotik efektif dalam mencegah dan mengobati COVID-19? Terima kasih Mbak Vela. Saya Rosalia, saya akan menjawab pertanyaan Mbak Vela. Jadi antibiotik itu cuma bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Tapi apabila ada pasien COVID-19 yang terkena virus, maka dia akan tidak akan digunakan sebagai pengobatannya ataupun pencegahannya. Melainkan kalau dia disebabkan oleh bakteri, maka dia akan diberikan antibiotik tersebut. Oke. Jelas ya? Siap, jelas Bu. Terima kasih Mbak. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Saya pengen bertanya Mbak. Pertanyaannya, Ya. bagaimana membedakan antara sakit akibat infeksi COVID dengan influenza biasa? Saya akan menjawab pertanyaannya Mas Rizal terkait bagaimana cara membedakan antara sakit akibat COVID-19 dengan influenza biasa. Jadi orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza itu akan mengalami gejala infeksi saluran pernafasan yang sama, seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya itu berbeda-beda, sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Jadi pemeriksaan medis yang akurat perlu dilakukan. Kalau kita kan tahu kalau untuk pastikan bahwa itu virus corona, kita perlu lakukan rapid test atau PCR. Nah, dengan rapid test atau PCR ini kita bisa tahu apakah kita memang tertular COVID-19 atau enggak tertular gitu. Oke, sudah cukup jelas ya? Siap, terima kasih Mbak Rosa. Oke, Sudah sama-sama. jelas kah? Oke, udah jelas. Yuk. Baiklah teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang bisa memberikan solusi terkait masalah yang kita bahas. Ada, maka waktu dan tempat dipersilakan. Iya, saya Jumaida mau memberikan solusinya nih. Ada beberapa cara mencegah penularan COVID agar tidak menyebar semakin luas. Satu, kita bisa melakukan dengan cara menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima. Terus kedua, gunakan masker dengan benar sehingga menutupi mulut dan hidung ketika kita sakit seperti itu, atau tidak seperti kalau kita keluar rumah tuh kan harus bermasker. Ketiga, mencuci tangan, ini yang paling penting nih. Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau tidak pakai hand rub yang punya berbasis alkohol seperti itu. Sudah Mbak, makasih. Ya, ada lagi? Saya Mbak. Silakan. Oke, teman-teman, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Kak Majid. Oke, nama saya Abdul Majid. Saya ingin menambahkan solusi, yaitu jika ingin menghindari COVID-19, sebaiknya kita menghindari berpergian keluar rumah. Jika memang harus ada keluar rumah, mungkin itu keadaan urgen atau darurat, sebaiknya kita bisa memakai masker ketika keluar rumah, seperti saya saat ini. Dan jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas, segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika 14 hari sebelumnya Anda pernah melakukan perjalanan, terutama ke wilayah atau negara yang terjangkit, atau Anda pernah berkontak erat dengan orang yang memiliki gejala yang sama. Dan ikuti arahan petugas kesehatan setempat. Ya, mungkin itu saja solusi dari saya. Persilakan kepada host.
Ya, ada lagi teman yang lain? Ya, satu lagi saya ingin menambahkan solusi ya. Jadi saya minta untuk kita semua bersama saling menjaga dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, kita juga harus saling mengingatkan mengenai peningkatan atau perkembangan kasus COVID-19 ini dari sumber yang akurat. Contohnya dari Lembaga Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang bisa kita dapatkan di media sosial maupun jejaring internet lainnya. Dan penting bagi kita semua untuk mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan setempat ya. Karena informasi yang tepat dapat membantu kita melindungi dari penularan dan penyebaran COVID-19. Ya, itu aja solusi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Terkait dengan solusi yang disampaikan teman-teman peserta, maka kami memberi kesempatan kepada narasumber kita untuk menyimpulkan masalah yang kita bahas tadi. Oke, silakan kepada narasumber. Ya, baik. Mungkin saya akan kasih kesimpulan terkait pembahasan kita mengenai COVID-19. Kesimpulannya mungkin adalah pentingnya untuk menjaga kesehatan diri dan orang lain maupun orang-orang di sekitar kita. Selalu terapkan protokol kesehatan, pakai masker ketika berpergian, jauhi kerumunan. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian mungkin kesimpulan yang saya sampaikan dan juga materi yang saya bawakan. Sekian dan selamat siang. Ya, oke. Baiklah teman-teman. Diskusi dan sosialisasi kita cukup sampai di sini ya. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Tetap semangat dan salam kompak.